Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-19. Judulnya Aunullahi ta'ala wa hifduhu wa nasruhu wa ta'yiduhu. Pertolongan Allah dan menjaga Allah. Allah akan menguatkan orang itu. Ini bahasa tauhid yang singkat, bahasa syar'i. Nanti eksekusinya, penerapan ya, bahasa syariat. Kita sekarang jangan terjebak semuanya serba syar'i. Syar'i itu bahasanya Allah dan bahasanya Rasulullah. Kemudian bahasa kita dalam kondisi pengetahuan yang terbatas itu bagaimana? Ini nanti dicoba. Ini prinsip. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abil Abbas yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dulu pernah saya sampaikan, para sahabat Nabi itu ada satu periode yang punya anak laki-laki semua. Satu periode Umar bin Khattab, Abu Bakar, Zubair, kemudian Abbas, itu dalam tahun yang sama punya anak laki-laki semua. Dan namanya sama, Abdullah semua. Dan semuanya ditahniah, dimaniskan pada Rasulullah. Biar Rasulullah itu kalau ada bayi, ditahni itu dikasih makan manis yang pertama. Rasulullah mengunyah kurma, kemudian kunyahan kurma disuapkan pada jabang bayi itu. Itu tahnik. Dan biidznillah Abdullah yang ditahnik oleh baginda Rasul itu menjadi anak muda yang cerdas-cerdas. Menjadi anak muda pilihan. Cuman yang nasibnya agak keteteran, Abdullah bin Abbas sampai menjadi bujang tua tidak laku. Cerdas, saking cerdasnya tidak sempat bekerja, kemudian menjadi miskin. Lah orang Arab miskin cari jodoh susah. Kuntu khalfan Nabi. Saat itu aku ada di belakang Nabi. Yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi. Maksudnya naik unta di belakang Nabi, berbonceng. Jadi masih muda, masih kecil. Ini Abdullah memang kesayangan baginda Rasul, generasi ketiga nanti jadinya. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, ya gulam. Ini tidak dikatakan ya Abdullah, tidak. Juga ya Ibnu Abbas, tidak. Itu dalam tata bahasa Arab adalah memuliakan seseorang. Seperti kita memanggil baginda Rasul baginda. Tukang bakso pak. Jadi pak itu kemuliaan. Sayyidina Rasulillah itu tidak ada kaitannya dengan agama, dengan kalimat syariat. Jadi terus dikatakan itu bid'ah dan tidak ada hubungannya. Sayyidina itu penghormatan. Seperti Allah memanggil baginda Rasul tidak pernah pakai ya Muhammad dalam Al-Quran itu. Tapi ya Nabi Allah, ya Yuhan Nabi dan sebagainya. Itu karena menurut ilmu bahasa takziman wa ikroman. Jadi menganggap mulia orang itu. Kalau di Sumatera Abuya, di Jawa Kiai, nanti setengah Arab Ustadz dan seterusnya. Itu penghormatan. Tidak bisa menjadi sebuah kebanggaan terus dibanding-bandingkan, tidak bisa, tidak ada bandingannya. Ini ya gulam, beliau menghargai sifat kepemudaannya. Dipanggil ya gulam, ini u'allimuka bikitabin. Kamu mau aku ajari satu kalimat, singkat tapi padat. Ini u'allimuka bikalimatin. Aku akan ajarkan kamu satu kalimat. Prinsip ihfadillaha yahfadka. Satu, ihfad, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini bahasa ini kalau kita pahami
dengan akal kita sendiri ya kacau jadinya nanti. Dan Rasulullah tidak menjelaskan ihfadillah yahfadka, cuman begitu bahasa syariat namanya ini. Terus praktek kita sehari-hari menjaga Allah seperti demo-demo menjaga agama, itu bagaimana posisinya? Apakah benar mengeksekusi syariat dengan berdemo, marah-marah, menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan dan seterusnya? Apa sampai di sana? Nah, ini nanti ada penjelasan dari orang yang punya ahlinya. Jadi kalau saya, kita semua tidak bisa. Kalau tidak niru omongan ulama dulu tidak bisa. Ngarang sendiri, diem di masjid. Kenapa? Jaga Allah saya. Ya kacau jadinya. Janjinya siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Ini kalau secara filosofi kan Allah lemah. Masa Allah minta dijaga? Nah itu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ihfad, jagalah Allah, Allah tajidhu, maka kamu akan menemukan tujahaka, Allah berada di depanmu. Ini yang jadi polemik sekarang di Indonesia, orang berebut agama itu ya ini kalimatnya. Sehingga orang yang merasa beragama, yang kemudian yang tidak senang ngomong mabuk agama, ya, sampai tega membunuh, tega dan lain sebagainya, itu kan karena rasa agama itu tadi, cara mengeksekusi bahasa syariat. Jadi Al-Quran, hadis itu bahasa syariat, kemudian nanti turun kepada bahasa manusia namanya fikih. Jadi fikih itu bukan syariat. Lah fikih nanti turun ke rumah tangga, ke pribadi-pribadi, menjadi bahasa pribadi. Makanya praktek sholat, praktek baca doa, praktek baca Quran berbeda-beda. Bahasanya sama, iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran dengan yang sedikit saja. Sampai di kita ribut. Ada yang khataman seminggu sekali, ada yang khataman sebulan sekali, ada yang hanya mendengarkan saja, hadisnya juga ada. Kalau tidak bisa baca, mendengarkanlah. Kalau tidak bisa mendengarkan, senang sajalah kamu ada orang baca Quran. Nah itulah ya. Itu seperti kenapa? Karena sering saya sampaikan bahwa agama itu nasihat, agama itu jalan hidup, bukan beban. Bukan beban. Jadi kita melaksanakan hukum agama itu sangat tergantung pada kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Tetapi tetap dalam memahami konteks syariat kita harus bertanya kepada yang ahli. Tidak cukup kita baca Al-Quran terus terjemahnya kita nyimpulkan, itu tidak cukup. Walaupun ada orang itu ada, tapi tidak bisa dibuat pedoman. Gitu. Makanya saya membawa kitab karena saya tidak bisa menyimpulkan sendiri kecuali dengan menjelaskan kitab. Meniru, saya hanya meniru. Maka saya sampaikan kita sama-sama mencari kebenaran. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu perlu meminta, mintalah kepada Allah. Lah sekarang orang kan minta di kuburan, minta di gunung, minta di pinggir laut, terus diterjemahkan syirik. Ada yang mengatakan tidak syirik. Karena wabtahu ilaihil wasilata, ada perintahnya Allah, kalau kamu minta itu mintalah dengan cara wasilah. Itu bahasa syariat. Cuman pemahamannya sangat bergantung kepada kapasitas dan kemampuannya. Oleh karena itu, satu sekarang, kalau pada hal-hal yang sifatnya berbeda, seperti tahlilan ila hadrati ruh itu kan dari awal memang sudah berbeda, tidak usah diperdebatkan. Mau lakukan, tidak mau tinggal, cukup. Kenapa? Kedua-duanya punya argumentasi. Itu cara supaya kita dalam beragama itu tidak ribut terus pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa kalau orang mati tahlilan dan lain sebagainya, itu sudah ada perselisihan dari awal. Yang tidak sepakat punya argumentasi, yang sepakat juga punya argumentasi. Tidak bisa disatukan itu. Nah, itu. Karena apa? Itu eksekusi daripada bahasa-bahasa syar'i. Bahasa syar'i. Jadi tidak bisa dibuat alasan untuk menyalahkan yang lain. Sama dengan ini. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah.
Jangan minta pada yang lain. Makanya ada orang yang kiai anti proposal banyak gitu. Karena mintanya hanya kepada Allah. Ya sehingga pemerintahnya senang tidak ada yang minta karena soal urusan. Itu. Ada memangnya seperti itu. Karena pemahaman itu tadi kalau minta sama Allah. Lah apa bisa Allah memberikan kelebihan-kelebihan pada hambanya dengan yang lain?